Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, program studi Pendidikan Geografi. Ya, di sini kami dari kelompok 4 membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen pendidikan, yang dimana anggota dari kelompok 4 yang pertama Nisa Ratul Sadia, kedua Dela, ketiga Hardi Prambotjo, keempat Liu Kilala, keenam Reza Rahmat, dan yang keenam Rivaldo Tunde. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penjelasan materi dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ratul Sadia. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi terkait dengan manajemen pendidikan. Saya sendiri diberi kepercayaan untuk menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik itu diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik termaksud masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Nancy Zefish pada tahun 1961 itu mengartikan bahwa manajemen pendidikan atau pupil personnel administration itu sebagai sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai dengan dia matang di sekolah. Nah, secara sosiologis, peserta didik mempunyai kesamaan-kesamaan. Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak inilah yang akan melahirkan konsekuensi kesamaan hak-hak yang mereka punyai. Nah, kesamaan hak-hak yang dimiliki oleh anak itulah yang kemudian melahirkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem persekolahan. Nah, dalam sistem demikian, layanan yang diberikan diaksentuasikan kepada kesamaan-kesamaan yang dipunyai oleh anak. Pendidikan melalui sistem persekolahan dalam realitasnya memang lebih bersifat massal ketimbang bersifat individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Prambotjo. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari definisi manajemen pendidikan dan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut dari Herawan dan Hartini bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan suatu proses bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi seperti fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, terus penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan yang terakhir pengawasan. Jadi manajemen dari tenaga pendidik dan kependidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Terus ada salah satu para ahli mengemukakan pendapatnya, yaitu Samsudin tahun 2006 dalam organisasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi kesimpulan dari penjelasan itu bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM atau sumber daya manusia,
penelitian, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan pendidikan, dan yang terakhir latihan atau pengembangan pengembangan dan pemberhentian. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan dari definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela, Stanbook A351-19049. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan sekolah. Adapun tujuan diterapkannya manajemen keuangan, yang pertama agar bisa meningkatkan efektivitas pemakaian dana sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Pembiayaan dana keuangan sekolah bersumber dari pemerintah, masyarakat atau orang tua wali. Yang ketiga, sumber lain berupa hibah atau pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan sumber biaya pendidikan juga ditegaskan dalam PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Adapun fungsi diterapkannya manajemen keuangan, yang pertama yaitu perencanaan keuangan, yang kedua penganggaran keuangan, yang ketiga pengelolaan keuangan, yang keempat pencairan keuangan, yang kelima penyiapan keuangan, yang keenam pemeriksaan keuangan, yang ketujuh pelaporan keuangan. Jadi, pengelolaan administrasi keuangan sekolah perlu diawali dengan perencanaan yang sebaik-baiknya, karena perencanaan akan menjadi peta atau pedoman jalannya pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen keuangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manajemen sarana dan prasarana kependidikan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan seperti gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, dan maupun jalan untuk pergi ke sekolah. Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat penyimpanan, yang kelima penataan, yang keenam penggunaan, ketujuh pemeliharaan, dan kedelapan penghapusan. Jadi, secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Ya, saya sini akan menjelaskan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki timbal balik antara organisasi sekolah dengan masyarakat dan lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah sebagai proses komunikasi antara sekolah, masyarakat untuk berusaha menamakan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan, karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah.
lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkup yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan yang inovatif, sehingga berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara total. Saya akan melanjutkan dari beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman-temanku yang sebelumnya tadi. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai dari manajemen kurikulum, yaitu bagian materi terakhir di nomor 6. Ini saya akan kembali menjelaskan dari materi manajemen kurikulum. Ya, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Terus dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks. Ya, manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tidak satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sesama dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan Rusman tahun 2009. Ada salah satu para yang menjelaskan bahwa menurut Ibrahim, manajemen kurikulum pada tingkat kanak-kanak merupakan pengaturan semua kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus yang pelaksanaannya sudah terorganisasi dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah tadi karena materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan mereka dalam menjelaskan materi-materi tersebut. Dan untuk teman saya yang bernama Rivaldo Tunde, mohon maaf dia tidak bisa mengerjakan atau membuat video untuk menjelaskan materi karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi makanya itu saya menggantikan dia saat menjelaskan materi ke-6. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan dalam menjelaskan video pembelajaran di mata kuliah manajemen pendidikan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a bed.